itu kan asing bagi mereka. Ya, Paulus memang mengajarkan tentang Yesus kemana dia ketemu orang Oke, ingat waspadalah perkataan Yesus kepada murid-murid apa? Kalian memaksa ayat itu seakan-akan kepada Paulus. Emang tulisan Oke, Paulus saya nggak itu paksa. Baik, Pak. Kalau Anda pakar teolog, Anda pakar Bible, Anda pakar Kristologi, jelaskan kepada saya, jelaskan kepada saya tentang hinaan orang yang di pasar menyebut Paulus si peleter. Apa si peleter, Pak? Nah, itu kan kata mereka, karena mereka tidak suka kalau Paulus mengajar tentang Yesus. Iya, pertanyaan saya, apa maksud dari ejekan ini dia menyebutkan diterjemahkan si peleter, Pak? Ya, terserah Anda mau terjemahkan apa. Kok terserah? Bukan, ini tulisannya, Pak. Jangan kabur kemana-mana, Pak. Anda saya kejar nih. Anda merasa jago kan? Anda merasa pintar kan? Saya baca. Apa? Si peleter ini apa, Pak? Kita dulu, Kisah Rasul berapa? Saya mau baca. Lo nggak nyimak dari tadi ternyata. Kisah Rasul 17 nomor 18. Iya, si masalahnya peleter ini apa? Ini asing. Menurut mereka kan ajarannya ajaran dewa-dewa karena mereka kan belum kenal siapa Yesus. Ya, pertanyaan saya, olokan orang-orang itu kepada Paulus, Paulus ini disebut si peleter. Apa si peleter, Pak? Silakan. Iya, mau peleter kayak mau nabi palsu, mesias palsu atau apa, itu kan pendapat mereka tentang Paulus. Jangan lari dari pertanyaan saya. Kalau Anda paham dengan arti peleter, Anda jawab. Kalau tidak, katakan tidak. Apa artinya peleter? Anda jelaskan saja apa artinya peleter. Ya udah, Anda akui saja Anda tidak tahu. Kalau kita merujuk kepada original teks, peleter yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia ini adalah spermalogos, Pak. Apa pemahaman Anda tentang spermalogos? Spermalogos yang diterjemahkan di originalnya, menurut leksikon, dia mengambil bubbler. Bubbler itu bola-bola. Tetapi ada kalimat yang kenapa tidak dipakai? Istilahnya dalam bahasa Inggris adalah sponger, Pak. Apa sponger, Pak? Apa, Pak? Sponger. Dia jelaskan aja apa sponger. Kena gigi uang kembali, Pak. Tukang hisap, Pak. Iya. Jadi apa? Itu kan yang dua kata yang Anda sebutkan itu kan kata dari mereka untuk Paulus. Bukan kata mereka. Ini yang nulis siapa, Pak? KPR 17 siapa yang nulis? Kan Lukas yang nulis, bukan Apakah Paulus. Lukas mengikuti Paulus pergi ke Athena, Pak? Lah, kan Lukas 1 paham nggak Lukas 1? Dikatakan. Enggak. Saya ngejar Anda pada saat Paulus ke Athena. Apakah Lukas mengikuti, Pak? Lukas kan menulis apa yang dia dengar dari kesaksian mereka. Ya. Oke. Jadi kalau dia menyusun menjadi buku sama saja dengan Musa. Kenapa Anda lari-lari ya? Kenapa tipikal Anda ini lari-lari? Kenapa? Supaya nggak kelihatan gimana gitu, Pak? Ada punya perbandingan Lukas dan Musa. Musa itu emang lihat si Adam. Musa lihat Nuh. Jadi artinya kalau ada riwayat yang didengar dari orang-orang tentang Yesus juga Lukas dengar dari orang-orang, dibukukannya. Tapi kan orang menulis Alkitab juga bukan dari kemauannya. Kan ada ilham. Enggak, Bapak terlalu angkuh loh untuk menjadi orang Kristen yang mau mengajari. Anda terlalu menekan saya seakan-akan tulisan ini ya. Itu kan Anda kalau kita membaca kan Anda tadi sudah give up. Jelaskan kalau Anda tahu tentang peleter. Saya lagi menjelaskan, Mbak. Saya lagi menjelaskan. Kemudian Anda tiba-tiba langsung menjadi pintar kembali dan tahu gitu kan? Bukan masalah saya berbicara atas dari Anda mengatakan tidak tahu peleter apa.
Kan yang mengatakan peleter si Paulus apa ya? Bukan siapa mengatakan, kan ditujukan kepada Paulus. Kalau itu menjelekkan Paulus atau menghina atau mengatakan Paulus tidak benar, atau itu kan dari mereka yang bilang itu Ya, dari peleter. mereka orang-orang yang di Athena dan Iya, juga maka orang Yahudi. Ini ada di mana tulisannya, Pak? Nah, Bible atau di kalau Quran atau di majalah kalau Bobo ini, Pak? kalau Paulus berbicara, kemudian ada orang yang tidak suka dengan ajarannya, macam-macam orang mau bilang tentang siapa Paulus. Iya, tetapi perkataan ini kan ditulis, Pak. Ada Iya, sebagian menurut Paulus dia mengaku sebagai Rasul Paulus. riwayatkan Paulus berbicara kepada orang-orang pintar, tapi Ini Bapak ini egois. Gini Pak. mereka nggak terima, makanya Bukan. macam-macam. Aduh, playing victim jadinya. Mohon maaf saya mute ya. Tidak mengurangi rasa hormat. Anda tiba-tiba brilian gitu loh. Saya lagi menjelaskan tentang peleter. Kok ada tiba-tiba langsung punya pemikiran ide brilian untuk menyanggah narasi saya? Padahal Anda yang mengatakan tadi saya tidak tahu. Saya lagi mengedukasi teman-teman di bawah. Kenapa tiba-tiba menjadi tiba-tiba connect, Pak? Halo, Sabar dulu. Kang Dito. Iya, halo, sabar ya, Bro. Ini lagi pembahasan peleter. Peleter ini yang Peleter. diucapkan oleh orang-orang ahli filosofi. Ya, bukan kaleng-kaleng ini, Pak. Ahli pikir. Apa ahli pikir original text-nya? Filosofer. Oke, saya tanya. Saya belum selesai. Anda kalau sudah diam, saya mau jelaskan peleter dulu. Jangan kembali tiba-tiba sok canggih, Pak. Saya lagi menjelaskan peleter dulu. Ya, di mute dulu, Pak. Kalau saya sudah selesai, teman-teman yang di bawah ini selesai peleter apa maksudnya? Ternyata original text itu adalah spermalogos. Sperma, apa sperma? Ya kita tahu sperma itu apa. Lah logos apa? Kan begitu. Jadi uraian perjalanan Paulus memang banyak ditentang oleh orang-orang yang didatangi. Karena apa? Perintah Yesus kepada 12 murid, janganlah ke orang Samiri. Janganlah pergi ke orang mana itu Samaria. Saya lupa nama kotanya. Tapi datanglah untuk aku utus kalian kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Samaria, jangan mas Samaria. menyimpang ke dalam kota orang Samaria. Iya, itu perintah Yesus kepada murid-murid terkasihnya. Sumira, ya itulah pokoknya. Sumiria. Itu. Jadi pemahaman ini ditentang oleh Paulus karena Paulus tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Yang berjumpa adalah yang dia anggap Kristus, yang dia anggap itu Yesus, yang sudah Yesus katakan kepada murid-murid, waspadalah. Padahal Yesus mengatakan di dalam Lukas pasal 10 nomor 18, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti cahaya. Ini kelihatannya pemahaman doktrinal itu ketat gitu loh. Orang-orang Kristen, saudara-saudaraku, jangan mempertahankan doktrin sementara Bible menjelaskan lain. Ini jelas. Yesus mengatakan hanya diutus kepada orang Israel. Murid-murid pun juga diamanahkan oleh Yesus jangan pergi kepada kaum Samaria. Itulah itu tadi ya. Samaria. Samaria. Tetapi pergi ke Bani Israel. Nah ini Paulus ke orang-orang memang yang penyembah pagan, penyembah berhala. Ya pantaslah orang zamannya Sokrates, Plato, Aristoteles. Itu orang-orang sana, orang Athena menyembah dewa-dewa. Dia datang ke sana untuk memberitakan Yesus dan kebangkitannya. Sejak kapan Paulus itu melihat dengan mata kepalanya Yesus disalib, kemudian Yesus bangkit? Ini loh, coba Anda renungkan. Kalau dia dikatakan peleter oleh seorang ahli pikir, Siapa yang bilang peleter ini
Hah? Siapa yang Peleter bilang ini peleter? ini ahli pikir dari golongan Epikurus dan Stoa. Kisah Rasul 17 nomor 18. Apakah yang hendak dikatakan si Peleter ini? Peleter ini kalau di KBBI tidak ketemu. Apa kaidah bahasa Peleter ini? Nggak ada. Tetapi di original teks adalah sperma logos. Loh, Original teks itu bahasa apa? Bahasa Yunani atau Ibrani? bahasa Yunani, sperma logos. Yunani. Oke, kutanya iya, itu sperma bisa kok logos. bahasa Yunani yang benar? Ini konteksnya kalau kau masih belum paham apa yang kita bahasa Yunani bicarakan. gitu. Ini kita Gitu. lagi Jangan kritik mengarahkan kok teks. enggak, sedangkan bahasa Indonesia saja tipu, apalagi bahasa original teks. Kau pura pakai original teks karena kami nggak paham. Kampus nggak sopan kali, ngerusak diskusi orang. Tuh, bersihin dulu mukamu kalau kena ludah. Nah, ini lagi serius loh, karena pemahaman saudara-saudara kita di Indonesia tentang peleter ini tidak dimengerti oleh seluruh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Peleter apa, nggak ada yang tahu. Tapi kalau sperma logos dalam bahasa Inggris ada bubble, ada sponger. Sebenarnya cocok yang untuk olokan ini bubbler atau sponger. Kalau erat kaitannya dengan sperma itu adalah sponger, Pak. Ya mohon maaf. Jadi kau diam dulu dan King, kuludahi lagi muka kau. Biasa Ya, kali ganggu orang diskusi. Ukuranmu aja diam kau dulu. terangkan gitu. Kau diam dulu anjing. Nggak sopan kali loh. Mungkin biar diam dulu dong. Kau yang udah Dengar. menentukan binatang. Diam dulu anjing. Kau bangsat anjing. Diam dulu kau. Jangan rusak orang diskusi. Babi kau. Kalau kau nggak sabar kau dibawa dulu. Nanti dengan teman-teman yang lain. Kebiasaan kali loh. Kalau kau sebut anjing kau nanti tersinggung. Sabar Kau dulu. babi kalau aku bilang kau tersinggung juga kau anjing. Ya memang kau anjing. Kata Yesus kau anjing. Nggak punya adab kau. Bapak Orang lagi kau- ngomong, lagi diskusi nih menjelaskan. Bapak kau kepala sekolah, bapak kau pemakan anjing, Jangan kau terangkan bapak ini kau dulu. pemakan babi. Tolong diturunin dulu lah, host moderator. Sudah tahu loh dia merusak diskusi loh. Ya, ini klimaksnya. Jangan dinaikin lagi dulu. Kalau sudah selesai dengan Pak Wilujan dia mau naik, boleh. Tapi kalau mau hujat-hujatan, saya bisa kata-katai. Kau pun kepalamu keluar dari vagina juga sama kayak Yesusmu. Diam dulu. Makanya ini biar kita pelan-pelan ya. Udah kan gitu. Sampai di mana tadi? Itu kan memang dia pengaco loh Pak Wilujan. Mohon maaf. Jadi keluarnya kata-kata saya ini seorang akademisi, Pak. Diganggunya diskusi kita membuat memang orang itu yang nggak beradab, ku bilang. Kalau memang mau naik diskusi sama saya hatuha, mau keras-kerasan silakan dinaikkan lagi. Saya rasa saya udah hilang mood ini untuk mengedukasi. Kalau mau hujat-hujatan silakan. Peleter naik kok di sini. Sponger, tukang sedot peju naik. Oi, rungkat oi. Aman. Aman ya. Aman. Gimana sih? Saya sampai ngeblank loh asli. Jadi orang akademis itu kalau lagi masuk begitu tuh, mohon maaf. Tapi itu poinnya Pak Wilujan. Saya hanya bisa memberikan advice kalau Anda sudah jujur tidak mengetahui peleter apa. Saya pun awalnya juga sama. Tapi melihat dari original text, mengutip dengan King James Version, ada option dan ada use. Yang di use adalah bubbler, tetapi yang optionnya itu sponger. Olokan yang tepat adalah sponger. Ini menurut saya. Tapi kembali lagi, kalau ini ke BBI tidak mengartikan peleter, definisinya apa? Peleter, gitu kan? Tapi kita harus tahu nih, mungkin perlu direvisi lagi. Itu aja, silakan. Mohon maaf para senior, Bapak pembina dan pengawas. Tapi Lanjut. izin sedikit ya, Bang Kang Dito. Kalau kita lihat di terjemahan lain ya, itu si peleter di situ tuh editan. Kalau kita lihat di terjemahan yang lain tuh si pembual.
dia disebut pembual si Paulus ini. Ya. Jadi memang Bible ini maunya dia menerjemahkan ya. Si pembual Boleh, ini saya ya. Omongannya nggak masuk akal. Tuh. Oke ya. Oke, penjelasan Kang Dito itu betul ya. Saya tidak bantah ya. Narasi dan ayat yang disampaikan, data yang disampaikan saya tidak bantah. Jadi kita harus perhatikan satu orang yang berbicara, dua tiga orang yang mendengar. Nah, jadi siapa yang menjadi objek pembicaraan? Nah, itu harus kita perhatikan dalam konteks ini. Kalaupun seburuk-buruknya itu oleh para ahli disampaikan kepada Paulus, nah itu kan jelas mereka mengatakan tentang si Paulus seperti itu. Ya, terserah seburuk sejelek apa bilang karena mereka orang pintar. Nah, tetap Paulus mengajar tentang Kristus Tuhan. Nah, jadi saudaraku, ketika kita menganggap bahwa Paulus itu yang dinubuatkan, dialah yang dikatakan Yesus di padang gurun, dialah yang menyeberang laut dan lain-lain, itu kan kesimpulan dan asumsi kalian. Tapi kalau kita perhatikan tulisan-tulisan Paulus ya, dari Matius, Korintus ya, di Galatia dan lain-lain, tulisan Paulus itu mengagung-agungkan Bapa di surga, juga mengagung-agungkan Yesus, dan dia tidak bertentangan dengan Yesus. Malah Paulus menjelaskan apa makna Yesus mati dan bangkit, apa makna kita harus beralih pada perkembangan penuh tentang Yesus. Nah, bahkan Paulus itu mengajar orang tentang Yesus, bahkan dia pertaruhkan nyawanya sampai mati. Jadi kalau kita Di mana kesamaan ajaran Paulus dengan Yesus? Di mana? Paulus di Matius 5:17. Apa kata Paulus? Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Sebelum langit dan bumi runtuh, satu titik hukum Taurat tidak akan batal. Barang siapa menghilangkan salah satu hukum Taurat sekalipun yang terkecil, dia tidak akan menduduki tempat. Dia akan menduduki tempat terendah dari kerajaan Tuhan. Yang terkecil loh. Tapi apa kata si Paulus tuh yang menyesatkan Anda? Apa dia bilang? Dengan matinya di Efesus, dengan matinya Kristus, maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah. Ini kan omongan si Paulus ini. Yesus tidak membatalkan, malah menggenapi, menyempurnakan, melengkapi. Nah, kenapa si Paulus mengatakan batal dengan segala perintah dan ketentuannya? Kemudian di Galatia 2:18, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Bahkan hukum Taurat dianggap sampah oleh si Paulus. Di mana samanya ajaran Paulus dengan Yesus? Ajaran Paulus yang menurun ke kalian sehingga kalian Kristen, kalian nyanyi-nyanyi di gereja, mati di jas, dasi pakai kupu, sepatu pantopel. Mana ajaran Yesus? Yesus dikafani. Mana ajaran Yesus yang seperti kalian lakukan? Mana? Kalian nyanyi di gereja, Yesus masuk di bait suci. Kapan Yesus mengajarkan masuk ke gereja? Kok ini nggak malu kau menyampaikan sesuatu yang nggak benar? Yang kau sampaikan yang benar. Sekarang saya minta data di mana ajaran Paulus dengan Yesus itu sama. Tunjuk datanya di mana ajaran Yesus. Kau ini cuma omong doang, asumsi. Mana datanya? Mana Yesus, ajaran Yesus mana? Samanya dengan Paulus mana? Mana datanya mana? Cuma congor kan udah tua, congor melulu. Coba mana datanya? Kau bilang Yesus itu, Paulus itu nggak pernah bertentangan. Mana datanya dia? Kesamaan ajaran Paulus dengan Yesus. Mana ajaran Yesus menyuruh kau gereja? Mana? Yesus masuk bait suci, dia membasuh tangan, membasuh kaki, membuka kasut. Nggak pakai dia sepatu sendal masuk gereja, masuk tempat suci. Kalian tuh selonong boy masuk, pakai sendal, pakai sepatu, ngentangin jatai di jalan apa kek? Yesus dia itu taat dengan hukum-hukum Taurat. Dia bukan orang Kristen. Yesus bukan orang Kristen. Yesus tidak mengenal keresteng. Ajaran Yesus bukan ajaran keresteng. Yesus taat dengan hukum-hukum Taurat. Oke? Siapa yang bilang Yesus itu Kristen? pengikut Paulus. Yesus bukan Kristen. Masa Yesus ikut Yesus? Ya makanya kenapa kau bilang kau mengikuti Yesus? Kenapa kau bilang ajaran Paulus berkesesuaian dengan Yesus? Mana? Mana ajaran Paulus berkesesuaian? Mana ajaran Paulus sama dengan ajaran Yesus? Mana? Jelas. Mana?
daripada Nabi nggak jelas. Mana ajarannya? Masih jelas. Mana ajarannya? Mana? Bahkan si Paulus menjadikan Yesus itu kambing hitam, penebus. Galatia 3:13, Paulus itu menjadikan Yesus tumbal. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Nah, dia mengkambing hitamkan Yesus, menjadikan Yesus tumbal supaya kalian itu makan segalanya. Sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Ini menurut Paulus. Maka kau sekarang orang-orang Kristen pemakan segala. Karena Paulus menurut Yesus, karena Yesus menurut Paulus, dia ditumbalkan. Anak orang ditumbalkan. Supaya kalian terbebas tuh makan segala. Buktinya fakta sekarang itu nyata. Kau makan segalanya kan? Oke lah kan? Nggak taat lagi dengan hukum Taurat kan? 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Paulus menjelaskan mana ajaran Yesus sama dengan ajaran Paulus yang kau tadi ucapkan itu mana? Kebangkitan Kristus itu di 1 Korintus 15. Iya, itu ajaran si Paulus. Sekarang mana ajaran Yesus? Mana ajaran Yesus sama dengan ajaran Paulus mana? Mana si Yesus mengajarkan penebusan dosa waris Adam? Kebangkitan tubuh ada. Nah, memang kalau si Paulus. Memang kalau si Paulus, coba mana? Mana perkataan Yesus membatalkan hukum Taurat mana? Seperti perkataan si Paulus itu. Hebat kali itu Paulus. Dia bilang membatalkan begitu. hukum Taurat. Coba. Tidak dibatalkan. Dia katakan Yaitu begini. Efesus. Coba baca Efesus. Dengar dulu kalimat dikatakan Paulus. Adakah iman membatalkan hukum Taurat? Sekali-kali tidak. Efesus, baca di Efesus. Dengan matinya Kristus maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah. Segala perintah dan ketentuannya. Udah dibatalkan tuh menurut si Paulus. Iman membatalkan hukum Taurat? Sekali-kali itu tidak. Efesus, baca Efesus. Itu juga tulisan Paulus. Bahkan Taurat dianggap tuh sampah. Menurut Jadi Paulus, kalau Taurat sampah. Paulus katakan, Nah, kau ini Taurat adalah itu pengikut Paulus. baik, benar Adalah dan pengikut kudus. Paulus. Masa baik, benar, Paulus kudus berkata, dibatalkan Paulus itu kan Kalau bisa di mute dulu ya, biar nggak tertimpa-timpa moderator. Ya Allah, kalau aku moderator, ku mute dulu dia. Bang, Paulus di dalam Bibelmu itu ajarannya. Di dalam Bibelmu itu ajarannya. Tidak bisa ajarin Ya. saya, ibu-ibu itu gagal paham. Sekarang ya. saya minta data. Saya tidak ajarin kau karena memang otakmu buntu. Minta data aja kami. Coba. Saya buka Minta data data ya. ajaran Yesus dengan Paulus itu sama. Coba. Ya. Coba Kitab mana? Roma ya. Mana Yesus Minta menyuruh data, kalian minta itu data, mengimani sama dosa di waris mana? Adam mana? Wih, Oten. Pengajaran Paulus kan di Roma, dengan matinya, dengan pelanggaran oleh satu orang, maka semua jatuh ke dalam dosa. Itu ajaran si Paulus di Roma. Sekarang saya minta ajaran Yesus tentang dosa waris dari Adam mana? Kalau kau bilang sama ajarannya, dia tidak pernah menolak ajaran Yesus mana? Kalau bersama ajaran Paulus dengan Yesus, kasih satu data aja. Kasih. Dari tadi kau congormu, dia dilebar kali congormu tanpa ada dalil. Coba ya saya baca Roma 4 ya. Dengar ya. Roma 3:21 sampai 31 saya baca. Roma itu supaya si dipahami. Paulus. Sekarang persamaannya dari Yesus saja. Loh, Di mana saya Yesus baca dulu. membatalkan hukum Taurat? Supaya Saya orang-orang yang minta persamaan. mendengar, Ya kan kau bilang sama supaya ajaran Paulus orang-orang dengan yang Yesus. mendengar bahwa Paulus tidak Boleh nggak nih ngomongnya Taurat. gantian Pak Kris dulu Nggak, atau Bunda ini dulu. Jadi Jadi Bunda Rama nggak mau kalau saya ngomong, nggak mau Bunda Karena kau Rama. ngomong terus. Kita minta kita bertanya, lain kau Saya mau jawab. dengar Bunda, tapi Bunda. Oke, saya dulu ngomong ya. Sebentar, saya dulu ngomong. Izin, Bang, izin. Saya dulu ngomong. Saya dulu ngomong baru kau jawab ya. Tapi kalau saya minta, Ibu dari tadi nggak stop. Jadi ini saya baca ayat ya, Roma 3 ayat 31. Dengar baik-baik, buka kuping. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Teguh artinya tetap, Ibu. Jadi Ibu berarti dia bohong di Efesus. Berarti Paulus itu penipu. Di Efesus dia Kalau bilang di dengan Efesus, matinya Kristus maka dia membatalkan hukum Taurat. Nih, saya buka dah. Saya buka nih kata-katanya. Berarti itu si Paulus itu pelin-pelan, penyesat. Sebentar ngomong ini, lain kali ngomong itu. Nih saya buka ya.
Dengan matinya Kristus maka dia membatalkan hukum Taurat. Berarti Iya. dia pelin-pelan Itu tidak berjalan salah, berbulu Ibu. domba. Kan matinya Bahkan Yesus dia bilang itu Torah itu sampah. aturan hukum Nih. Taurat tentang persembahan, ya hukum Taurat mengatur tentang persembahan. Jadi matinya Yesus telah Tapi membatalkan. dia bilang udah dibatalkan kok. Iya, tidak Nih, salah, Ibu. baca. Aduh, parah ini. Nih, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Torah dengan segala perintah dan ketentuannya. Ketentuan dan perintahnya itu dibatalkan. Di tempat lain dia ngomong beda lagi. Di tempat lain dia bilang lagi hukum Torah itu sampah. Dia tidak mau diperkuk, diperhamba dengan hukum-hukum Torah. Dia mau bebas sebebas-bebasnya. Segala Iya. sesuatunya halal bagiku. Ah, Kan kalau Kan kau Paulus menyunatkan tidak dirimu mau maka lagi. sia-sialah Yesus disalibkan. Semua Paulus tentang tidak hukum mau Torah dia lagi tulis. melakukan persembahan-persembahan hewan karena dia tahu Yesus sudah mati. Nih, saya kasih data. Hentikan. Saya kasih data ya, saya kasih data bahwa nih Galatia ya, Galatia 2 ya. Galatia 2. Nih Galatia 2. Nih. Galatia 2:18. Dari 16-nya dulu, Bunda. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan Galatia hukum Taurat. 2:16. Galatia 2:16 ya, Bang ya, Kang Iya, ya. iya. Galatia 2:16 nih. Baca. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Torah. Enggak dibenarkan oleh si Paulus penyesat ini. Melakukan hukum Torah. Padahal apa kata Yesus? Sebelum langit dan bumi runtuh, hukum Taurat tetap berlaku. Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Taurat sekalipun yang terkecil loh, dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia menduduki tempat terendah. Siapa mengajarkan bahkan menghilangkan sebuah hukum Taurat? Siapa? Si Paulus. Kemudian dia mengajarkan kepada kalian-kalian ini, kalian disesatkan oleh Paulus, akan menduduki tempat terendah kalian. Ini kata-kata Yesus di Matius 5:17 sampai seterusnya, sampai selesai itu. Coba baca itu. Sementara Saya Paulus baca, sering baca. tidak Saya sering seorang baca, pun, Ibu. tidak Saya sering seorang baca. pun dibenarkan nih. Galatia 2:16 ya, kita bukakan ya. Orang ngeyel kita bukakan teman-teman ya. Galatia 2:16. Galatia buka dulu. 2:16. Tadi Efesus pun. Nah, kamu tahu tidak seorang pun. Kamu tahu bahwa mana dia 16. Inilah yang kalian ikuti, si penyesat itu. Yang ajarannya bersumber dari Kristus palsu. Nih. Kamu tahu bahwa ada pulpen ya. Bagus ada pulpen. Kamu tahu, nih Galatia. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan, tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Ya, sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Bahkan dia double perkataannya. Jadi hukum Taurat itu oleh Paulus tidak dibenarkan lagi. Iya kan? Bertentangan dengan perkataan Yesus. Sebelum kiamat terjadi, hukum Taurat tetap berlaku. Aku datang bukan untuk meniadakan. Berarti Paulus penyesat ini lebih hebat dari Tuhan. Bu, benar. Sekarang Lagi, sudah Bunda. ya, Ibu sudah tampilkan Galatia ayat 1:22, ya. Bunda. Galatia 1 nomor 22. Biar dulu ini Bang, biar dulu ini. Itu banyaklah data-data kalau tentang Paulus mengingkari hukum Torah. Dia menganggap Torah itu sampah. Iya. Coba Bu buka mata ya. Berarti Saya mau- berarti nggak ada ajaran Yesus dengan Paulus sama ya, berbeda ya, bertentangan ajaran Paulus dengan Yesus. Itu aja yang ku sampaikan. Lanjutkan gitu. Coba saya baca Bertentangan. ini.
Saya baca ya Bu ya. Ini data. Saya juga punya data karena Ibu pakai data, saya juga pakai data. Buka Galatia 4 ayat 5. Galatia 4 ayat 5. Kau aja buka, Oten. Nyuruh-nyuruh kau siapa? Ya, sudah saya baca dan buka kuping selebar nyiru ya supaya Ibu bisa dengar. Ya itu tadi kenapa? Itu tadi kau nggak tahu, kau bodoh. Kau bodoh Saya tadi itu sudah kalau sering baca tidak ada. itu. Karena Itu tadi Ibu sebentar. Saya Ibu minta selalu kau ya. mengerti, tolong di mute dulu host. Ibu Saya selalu minta gagal kau paham. mengartikan apa tadi data itu apa tadi. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Apakah benar sama dengan ajarannya Yesus? Kata Yesus, barang siapa menghilangkan salah satu hukum Taurat sekalipun yang terkecil. Yesus melarang menghilangkan hukum Taurat. Artinya hukum Taurat itu harus tetap berlaku. Sementara Paulus berkata hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kan bertentangan Ya. tuh Yesus dengan Paulus. Ibu betul. Ya, Ibu betul. Coba perhatikan ya. Galatia 4 ayat 5 saya baca. Malas orang bego. Kang Dito. Loh, Lanjut, saya Kang. pakai data dibilang bego. Ah? Iya, karena tadi kan udah jelas antara perkataan Yesus dengan Ibu, Paulus bertentangan. Makanya Ibu, saya minta perkataan pintar. ajaran Yesus dengan Paulus, ajaran Paulus Saya dengan Yesus akui, mana? Ibu Samanya. pintar ya, tapi jangan sombong. Begini aja karena deh, begini aja deh, iblis begini aja aja di deh, surga begini aja diturunkan deh. karena sombong. Saya mau baca. Konfirmasi, Coba dengar dong, saya baca dulu. konfirmasi, Ayo, nggak para usah kau pendengar, bawa ya. surat-surat si penyesat itu, nggak usah kau bawa surat-surat si penyesat. 4 ayat 5 Nggak ada, nggak usah kau bawa surat-surat si penyesat itu. untuk menebus surat-surat mereka Paulus yang saja. takluk pada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Coba dengar baik-baik, buka kuping ya. Ini Dia poinnya di diutus mana ya? menebus Aku bilang mereka yang begini. takluk kepada hukum Pak. Taurat supaya kita diterima Ya, menjadi gini anak. Pak Kris, Pak Kris. Ibu copot-copot ayat. Izin Pak Kris nggak ke poin loh Pak Kris, kita perhatikan dari awal itu apa yang kita bicarakan Pak Kris membelurkan. Kan gitu ya. Coba saling menghargailah. Saya hargai Iya, Ibu paham. itu. Ini gini loh. Ayat. Kalau dari Bunda Rahma mengeluarkan dalil Galatia 2 nomor 16. Kan harusnya di situ dulu. Kalau Bapak kemudian ke Galatia 5, Galatia 4 nomor 5, ini tidak ada hubungannya, Pak. Ini Loh, kita lagi membahas apa dulu? Kita lagi membahas tentang Paulusnya. Tapi Bapak Iya, Paulus. Tapi Dia kan Bapak- mengambil data Paulus meniadakan dulu. hukum Saya Taurat. selesaikan Itu dulu. yang jadi persoalan. Saya selesaikan dulu. Makanya saya pakai data juga. Nah, kalau ini justru Bapak menimbulkan kontradiksi. Ini yang Iya. dibahas. Dengarkan. Kalaupun dengar ya, saya baca tulisan Petrus dulu ya tentang kontradiksi tulisan Paulus. Sabar, kita lagi ikutin gini loh Pak. Sabar dulu, saya tengahin Anda. Kalau Anda kemana-mana, poinnya blur. Apakah memang tugas Anda itu untuk Masalahnya, menentukan saya kan premis? dengan Bunda Rahma cari ayat yang bertentangan dengan Yesus katanya. Tapi saya juga cari ayat. Anda mengalami red hearing. Anda tidak mendengarkan apa yang dibicarakan Bunda Rahma. Bunda Rahma mengatakan tentang Paulus itu menurut Galatia 2 nomor 16 ini tentang kebohongan Paulus, Pak, tentang hukum Taurat itu. Saya bacakan ulang. Ini agak gimana Bapak ini ya? Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh iman dalam Kristus. Dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun. Saya kalau ini saya bisa marah-marah lagi loh Pak. Tolong kita saling menghargai. Kalau saya sudah oke, Anda selanjutnya berbicara. Ya saya hanya mengulang loh. Kalau Bapak Jadi Pak saya juga Kris, nggak mau loh kalau dia buka data, saya buka data. Saya ya nggak sabar mau dulu, saya kan lagi dilakukan. bicara. Saya lagi bacakan loh Pak Kris.
Saya lagi Saya bacakan kan mau full. tanggapi dulu Bunda Rahma. Anda mau menjelaskan apa? Oh, ini agak mengalami kayaknya nggak dengar Bapak ini ngomong. Pak, izinkan saya membaca ulang narasi yang tadi ditunjukkan oleh Bunda Rama. Poinnya tentang ajaran Yesus, ya, itu tidak melakukan hukum Taurat. Itu dulu pahami. Baru nanti Bapak mau menyanggah pakai dalil apa? Loh, kalau dalil disanggah dengan dalil, Anda ini menunjukkan ada kontradiksi, Pak. Jadinya yang ini bilang begitu, Bapak mengeluarkan bilang begitu. Ini agak susah, Pak. Jadi mohon ikuti supaya teman-teman di bawah juga hikmat. Jangan Anda ini lagi dibacain Galatia 2:16, Anda membacakan Galatia 4 nomor 5. Loh, ini artinya sejalan, ilinier atau bertabrakan, Pak? Memang bertabrakan. Jadi Loh, kalau artinya- bertabrakan ini gimana? Distorsi dong namanya, Pak. Iya, karena kan kalian kan nggak Karangan mengerti. manusia. Itu namanya juga karangan manusia kan. Efesus Kok malah ditujukan distorsi? 2 ayat Kok seneng itu loh, 15 gimana sih, Pak, ini? mengatakan jadi jangan gagal paham tentang Efesus 2 itu. Loh, Pak, kita lagi nggak di Efesus, Pak, Galatia. Di Galatia juga yang saya baca juga di Galatia. Makanya kalau kita copot satu ayat, kalau baca keseluruhan kita bisa paham. Galatia Tapi kalau 2 kita nomor copot, 15, memang di dalam Pak. Ya Galatia Allah, ada yang kontradiksi. Pak. Tapi kenapa kontradiksi? Aduh, aneh kali ini. Kita kesini aja nih. Ini makan ini. Di tinta merah ya. Nih. Lebih mudah langit dan bumi lenyap. Artinya lebih mudah daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Nih. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Artinya hukum Taurat itu tuh nggak batal. Lebih mudah langit dan bumi lenyap. Lebih mudah kiamat terjadi daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Apalagi kamu lompat kemana lagi? Hah? Iya baca di ayat, baca ayat 4 ayat 5 tadi baca. Berarti ini salah ini ucapan Yesus nih, tinta merah, salah. Nah, makanya kalau ada kontradiksi Ini tinta kita merah, perhatikan tulisan Yesus, perkataan Yesus nih. hukum Lebih Taurat mudah mana yang langit batal. dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Lebih mudah kiamat terjadi daripada satu titik hukum Taurat batal. Jadi nggak boleh batal nih. Sama seperti yang disampaikan di Matius 5 tadi bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat melainkan untuk menggenapinya. Tapi apa kata Paulus di Galatia 2:16, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, melainkan hanya iman. Kalau di tempat lain dia ngomong beda lagi, berarti si Paulus itu penyesat pelin-pelan. Atau Bible muni amburadul, nggak jelas, saling kontradiksi. Itu aja. Lanjut. Kalau kontradiksi memang ada, tapi kalau kita gagal paham, yaitu jadi kontradiksi. Kan Taurat itu banyak apa namanya? Banyak seperti ya Paulus tadi katakan hukum Taurat itu baik, benar dan kudus, dan dia meneguhkan. Kalau saya Adakah moderator, sulah ku tendang kau ke neraka. Adakah kita membatalkan hukum Taurat karena iman? Sekali-kali tidak. Jadi artinya kalau jadi pengikut Kristus bukan berarti hukum Taurat batal, yaitu 10 firman itu. Makanya saya bawa ibu ke Galatia 4 ayat 5. Berarti Yesus Paulus pelin-pelan ya. Paulus itu ibarat orang sudah meludah. Paulus meludah nih, dia jilat ludahnya kembali. Paulus Iya, gitu Ibu. udah ngomong Jadi, ini di tempat lain ngomong begini. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Torah, itu kata di tempat lain ya. Seperti kita baca Galatia, di tempat lain dia katanya bisa. Berarti Paulus itu menjilat ludahnya sendiri. Itu aja terserah.
Itu yang Enggak, karena terserah dari kau lah. tidak Udah tahu. sama yang lain. Karena, Kau nggak ada karena otak, kan tidak tahu. nggak ada ilmu, cuma modal dogma doktrin. Silakan Kang Dito. Loh, ini saya mau baca Petrus 2 Jadi kau terima Bibelmu bertentangan ya. Kau terima Bibelmu kontradiksi ya. Ya memang ini Nah, ya coba udah. memang Itu aja kontradiksi udah. tapi Udah. makanya Nggak apa-apa. kontradiksi Intinya Udah, Bibelmu Ki. itu ya namanya juga Karena juga udah karangan terlalu manusia. lama. Pak Kris, Pak Kris istirahat dulu. Kita sapa dulu teman yang baru join. Pak Alex, selamat malam Pak Alex. Malah hilang. kan itu terakhir ya, saya boleh terakhir ini. Ya, 2 silakan. Petrus 3:15 ya. 2 Petrus ini Petrus yo teman Paulus yang bicara. 2 Petrus Kesempatan yang lain aja. Mana hotel yang lain kabur. Wih, namanya Rek pemberontak. Selamat malam. Jadi tulisan Paulus ada hal-hal yang sukar dipahami sehingga diputarbalikkan oleh mereka yang tidak mengenal hukum. Nah itu Iya, tapi mau dijelaskan apalagi Pak Kris Wilujan kan sudah melihat dari kacamata akademis ya. Bapak mengakui bahwa memang di Bible itu kontradiksi. Jadi itu sudah menjadi conclusion gitu loh. Ya, dia sudah iakan Bibelnya kontradiksi, nggak apa-apa. Iya. Terimalah itu ya. Namanya juga cuma modal iman, nggak pakai akal. Sebuah kitab suci itu nggak boleh kontradiksi karena itu firman dari Tuhan. Ya namanya karangan manusia beginilah. Manusia yang dia imani, perkataan manusia yang dia imani, si Paulus. Perkataan Yesus mana pengajarannya yang berkesesuaian dengan Paulus? Nggak ada. Nggak ada. Ajaran Paulus mengatakan di 1 Korintus 6:18 ya. Hanya satu Allah di surga itu Bapa dan satu Tuhan yaitu Yesus. Sementara apa kata Yesus di Markus? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Jadi Tuhan dengan Allah itu satu pribadi, itu nama dengan sebutan. Satu entitas. Tapi ajarannya membedakan. Kerjasama dia dengan penerjemah. Bapa itu Allah, Tuhan itu Yesus. Pengajaran para nabi-nabi terdahulu Musa. Di perjanjian lama itu Tuhan Allah, tidak ada yang lain. Nah kalau kita kasih data ya, kita dikasih data di 1 Korintus 8:6 itu terpisah antara Tuhan dengan Allah. Tapi kalau kita masuk di perjanjian lama, untuk itulah ya di Ulangan 4:39, untuk itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Ini pengajaran nabi-nabi di perjanjian lama loh, Oten. Ulangan 6:4 ini ya perkataan Musa. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Tuhan Allah. Enggak terpisah, enggak dua pribadi. Nama dan sebutan Tuhan Allah. Satu entitas. Tapi mereka memisahkan karena apa? Si Paulus di 1 Korintus 8:6, 1 Korintus 8:6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa dan satu Tuhan saja yaitu Yesus. Terpisah. Ini pun kerjasama lain si penerjemah tuh yang menyesatkan. Silakan Kang Dito. Ya baik, tapi poinnya kita membicarakan dari tadi Paulus ya, dan keluar data baru yang dikeluarkan oleh orang-orang Athena ya, orang-orang Yahudi yang ada di Athena. Ini menyebut Paulus aja adalah si peleter, itu juga PR ya, PR untuk para pengurus yang ada di Salemba Raya. Ya, Bapak yang terhormat Anwar Chan dan para dewan-dewannya. Jadi kalau memang di luar dari kaidah bahasa Indonesia, ini peleter ini kenapa harus kemudian diterjemahkan peleter? Kalau di
bangsa kita di negara kita itu tidak tahu peleter itu apa gitu ya. Baik, sehubungan dengan materi pembahasan, izinkan saya membacakan suatu dalil bahwa yang dilakukan oleh Paulus ini yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim, bagaimana orang yang kemudian merubah-rubah dan menulis sendiri dan berkata ini dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyasturu bihi samanan qalila. Fawailul lahum mimma katsabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Shadaqallahul adzim. Maka kecelakaan yang besar bagi orang-orang Yahudi dan Kristen ya, yang menulis Bible dan juga yang dikatakan Taurat Musa dengan tangan mereka sendiri. Ya, kalau Taurat Musa sudah pasti dia ini mengarah kepada Septuaginta ya. Dan dikatakan ini dari Allah, ini dari Tuhan, ini firman Tuhan, untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang ditulis dari tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kalau tentang Paulus, biografinya adalah seorang dari Tarsus atau di Turki. Dia adalah kaki tangan penjajah Romawi dan Yunani atas bangsa Palestina. Ini dia bergelar pembohong nomor 1 dalam ajaran Kristus Yesus, bukan Yesus Kristus ya. Yang telah menyesatkan sebagian umat manusia, ajarannya kemudian dikenal dengan sebutan Kristen atau pengikut Kristus, ajaran Kristen dan gereja. Sama sekali bukan yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Seluruh surat-surat Paulus yang berjumlah ini 14 termasuk Ibrani, yang tergabung dalam perjanjian baru adalah bohong besar. Kelahirannya dibidani oleh Paulus dalam Galatia. Di Galatia pasal 2 nomor 16, Bunda Rahma sudah mengutip, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, Paulus sama sekali bukan dan tidak pernah menjadi murid Yesus. Dia tidak pernah ketemu sama Yesus pada saat Yesus masih ada di bumi. Bahkan Paulus pun tidak pernah bertemu dengan Yesus. Paulus adalah seorang penyesat ajaran Yesus demi kepentingan penjajah Romawi dan Yunani yang menguasai Palestina. Ia bukanlah orang di mana Yesus mengemban misinya. Namun demikian, setelah terangkatnya Yesus ke langit, ia mengaku-ngaku sudah bertobat dan mengaku-ngaku sebagai rasul. Padahal Yesus tidak pernah menyebut, menunjuk, mengenal, mengangkat dan melihat manusia bernama Paulus dari Tarsus. Bahkan ciri-cirinya pun Yesus tidak pernah menyebutkannya, kecuali namanya dipromosikan melalui Bible propaganda karangan pengarang Lukas yang diberi nama Kisah Para Pewarta. Seluruh ajaran Paulus bertentangan dengan misi dan tugas kerasulan Yesus yang terbatas hanya untuk umat Israel. Kita cek bagaimana ajaran Paulus sama saja seperti cukup mewakili atas semua kebohongan ajarannya. Ini kita suguhkan ya dari Galatia pasal 1. Sebelum lanjut ke Kang Dito, izin setengah menit ya, 1 menit setengah menit. Nah ini kalau kita lihat ya, mana ya? Waduh, bentar.
Nah, dia nih. Mana tadi datanya? Hilang. Hilang. Bentar. Mana itu? Di mana tadi tuh Paulus Paulus di Athena, Kang Dito. Oh ini. Oh ini. Nah, teman-teman ya. Karena dia ditolak di Yahudi sana, ajaran Paulus bertolak belakang dengan ajaran para murid Yesus, dibawalah ajaran Kristennya ini ke Athena Yunani. Paulus di Athena, di Yunani lah dia itu mendakwakan ajarannya sampai merembet ke Roma. Makanya kenapa Biblos itu berbahasa Yunani, di Athena itu kan Yunani. Nah ini karena memang Paulus itu rasul bagi orang-orang di luar umat Israel, Bani Israel. Untuk orang-orang berkulub, aku memang bukan rasul bagi mereka, tetapi aku adalah rasul bagi kalian yang di luar Bani Israel dan berkulub, yang tidak sunat. Nah inilah, makanya kenapa pusat Kristen itu di Roma, Yunani sana. Dan memang Paulus, dia bawa ajarannya ke sana. Lanjut kan itu aja. Ya, tadi yang di Athena tadi itu hubungannya sama yang disebut si Peleter tadi, Bunda. Jadi kalau Ya, kita benar. melihat bagaimana ajaran Paulus itu, kita bisa lihat di Galatia 1 dari nomor 10 sampai nomor 24. Itu semuanya yang sering sama Gurunda, Bang Zuma, ini dibuka semua. Galatia pasal 1 nomor 10 sampai dengan nomor 24 adalah gambaran bagaimana Paulus secara terang-terangan ini tidak dikenal oleh orang jemaat Kristen yang di Yudea. Dari nomor 22-nya kita baca Galatia 1 nomor 22. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Ini menggambarkan bahwa memang Paulus tidak sejalan dengan ajaran Kristus yang Yesus Kristus di Yudea, yaitu murid-murid Petrus, Yakobus, Yohanes. Kalau itu Pak Krisnya udah datang lagi dah. Disambil dulu. Iya, kalau sudah kita selesai silakan mungkin ditanggapin. Kita diskusinya Bapak kalau tadi sudah mengatakan memang ada kontradiksi. Terus langkah Bapak apakah menganggap kontradiksi di dalam Bible ini dari ayat per ayatnya itu menandakan dia otentik atau memang mengalami distorsi, Pak? Silakan Pak Wilujan. Tapi sebelum ke Saudara Oten, kita tanya dulu nih pemberontak. Ingin sekali dia naik. Sebentar Bang Walujan, Bang Kris. Pak pemberontak silakan Bang. Apa yang disampaikan? Ingin sekali dia ini sama apa? Silakan. Ya, assalamualaikum. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mau minta dihubungkan untuk pembina mualaf Lampung terutama. Kemarin saya naik di roomnya Bang Zuma, saya minta Bang Zuma, terus kemarin dikasih nomor Kang Kiang Santang. Mau ngapain Bang? Mau ngapain? Izin, mau ngapain? Minta nomor mau ngapain? Udah dikasih, cuman di telepon nggak aktif karena ada ponakan Terus aku mau kan, ngapain? Mau ngapain? ponakan- Saudara mau ngapain? Mau ngapain? Minta ponakan saya mau mualaf. syahadat. Mau Ponakan syahadat. saya mualaf, mau mualaf. Biarkan dulu Bunda, apa sih ini? Jadi dia mau mualaf, cuman ada pertentangan dari pihak keluarga. Kemarin tak samperin ke sana pun nggak mampu. Saya tetap kekeh keluarganya nggak boleh. Pada akhirnya anak ini minggat. Nah, minggat karena ini masih ponakan saya, minggat ke sini. Ini tak titipin ke tempat saudara. Mikir aku mending kamu di tempat pembina mualaf sekalian. Kalau nggak salah kemarin dibilang
apa Bang Handi juga ada kemarin kalau nggak salah, Bang Handi itu ada disuruh tempat pembina mualaf di Bandar Lampung. Cuman saya bingung mau menghubungkan ke sana. Terus kesimpulannya gimana Bang? Ini mau diskusi nih. Kesimpulannya Iya. gimana? Saya cuman minta dihubungkan tempat pembina. Jadi biar anak ini saya titipkan tempat pembina mualaf. Jadi dia fokus belajar gitu. Lu dengerin aja orang diskusi beginian Bang. Enggak, maksudnya dia pingin belajar untuk muslim. Dia banyak ustadz kok di situ Bang. Dekat rumah kan. Oh, berarti Atau di enggak. belakang layar aja deh Bang. Coba Bang telepon-teleponan ya. Iya, iya Bang. Oke Bang. Terima kasih ya Bang. Ya, Oke Pak Kris. Silakan Pak Kris dilanjut. Jadi begini ya, izin ya, jangan dipotong dulu. Jadi mengenai kontradiksi tulisan Paulus ya, itu memang banyak. Tapi kalau kita memahami kitab Taurat ya, aturan-aturan Taurat yang berbeda-beda ya, memang ada aturan-aturan khusus tertentu yang sudah tidak berlaku lagi. Nah, itu yang dikatakan Paulus dengan matinya Yesus Kristus telah membatalkan hukum Taurat. Sekarang kalau 10 perintah Allah diikut-ikutkan dibatalkan, tidak mungkin. Karena kan tidak mungkin kita diizinkan untuk menyembah ilah lain. Tidak mungkin kita diizinkan mencuri, membunuh, mengingini milik orang lain. Nah, jadi untuk menguji yang mana batal dan tidak, kita harus kembali baca tentang hukum moral, hukum sipil, dan aturan-aturan Taurat yang tidak diberlakukan lagi ya. Jadi Yesus kan sering mengutip kalau kamu membunuh, kamu tidak membunuh tapi mencuri, sama saja kita pelanggar hukum. Nah, setiap orang yang melanggar hukum Allah ya berbuat dosa, karena dosa adalah pelanggaran hukum Allah, kata Petrus. Nah, jadi kalau Efesus 2 itu merujuk kepada 10 firman Tuhan itu karena ada ditulis di kitab Taurat, itu salah. Nah, menurut ajaran kami bahwa Kristus tidak membatalkan 10 perintah Allah karena itu berbeda dengan Taurat-Taurat yang lain. 10 perintah Allah disebut hukum Taurat karena ditulis di kitab Taurat. Padahal kalau di kitab Taurat itu sendiri hanya ditulis ke 10 firman ya, atau perintah-perintah. Nah, itu memang mutlak wajib karena itu ada ditaruh di bilik yang maha suci di peti perjanjian, dalam peti. Nah, itu adalah tanda perjanjian antara Allah dan manusia. Jadi kalau mengenai kontradiksi tulisan Paulus ya, Petrus juga kan menulis. Ini Petrus kan temannya, muridnya Yesus, menulis bahwa tulisan Paulus ada hal-hal yang sukar dipahami sehingga diputarbalikkan oleh mereka yang tidak mengenal hukum. Makanya kalau kita paham betul hukum mana di kitab Taurat masih diberlakukan oleh Yesus, nah kita paham tentang tulisan Paulus. Kalau Taurat mana yang tidak berlaku lagi, ya kita bisa paham tulisan Paulus. Ya, nah sekarang adakah kontradiksi ini menjadi landasan iman kita? Makanya firman Tuhan kan dikatakan, ya, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan, ya. Dan juga ayat mengatakan, carilah jalan dahulu kala dan tempuhlah itu. Saya dulu bukan pemelihara Sabat, saya baca-baca Alkitab perjanjian lama dan baru, ya. Dari Protestan saya jadi Kristen, jadi Advent. Karena apa? Kalau diperintahkan carilah jalan dahulu kala dan tempuhlah itu, ketika saya melihat bahwa kok di Alkitab ditulis Sabat hari ke-7 Sabtu, kenapa saya berhari Minggu? Nah, setelah saya selidiki Alkitab, baca Alkitab perjanjian lama dan baru, ternyata yang benar adalah yang dilembahkan di Eden itu. Sebelum berbicara 10 firman, sudah Allah katakan, Allah memberkati hari Sabat, ya, dan menguduskannya. Hari ke-7 dipisahkan dari hari yang lain. Sehingga di tulisan 10 perintah didahului dengan kata ingatlah, karena memang sudah ada sebelumnya.
Nah, oleh karena itu, kalau kita membaca kontradiksi, kita harus belajar. Yesus tugaskan cari, ya, jangan kita diam, ya. Jadi tulisan Paulus ini ya sebenarnya banyak menjelaskan tentang apa makna Yesus lahir, mati, dan bangkit. Jadi bagi saya Paulus tidak bertentangan dengan Yesus. Banyak tulisannya hikmah ya yang luar biasa diberikan oleh Roh Kudus, ya, sehingga Paulus menjelaskan beda dengan ahli-ahli Taurat yang lain. Dan tulisan Paulus baik ya, saya pahami ya, mengajarkan tentang kebaikan, mengajarkan tentang apa yang kita persiapkan sebelum Yesus datang kedua kali. Jadi kalaupun ya ada ayat-ayat yang saling bertentangan tadi seperti yang dibaca Bunda Rahma dengan yang saya baca, ya memang begitu tulisannya. Nah, makanya saya katakan Petrus saja mengatakan sukar dipahami. Nah, saya bisa memahami. Nah, kalau kita paham, kita bisa memilih mana yang baik dan benar. Sebab kalau kita ya setelah Petrus di Efesus 2 ayat 15 katakan, dengan matinya Yesus Kristus di kayu salib membatalkan hukum, ya. Kita harus perhatikan hukum mana yang batal. Jangan kita pisahkan matinya Yesus, karena kalau berbicara tentang kematian Yesus, itu berbicara tentang di perjanjian lama menubuatkan tentang persembahan korban. Nah, itu juga peraturan Taurat. Itu tidak berlaku lagi. Ya, Paulus juga tidak membuat korban sembelihan. Karena apa? Itu hukum Taurat yang tidak berlaku lagi. Tapi kalau kita masukkan 10 hukum Allah, nah itu nggak benar. Akan bertentangan dengan Yesus. Jadi makanya di Wahyu 12 ayat 17 kita ketemu hukum Allah dan kesaksian Yesus. Wahyu juga perintah-perintah Allah dan kesaksian Yesus. Jadi kedua-duanya. Makanya makanya Paulus katakan, adakah iman membatalkan hukum Taurat? Sekali-kali tidak, kami meneguhkannya. Nah, disitulah kita dapat poin. Harus beriman kepada Yesus, jangan tinggalkan 10 perintah Allah itu. Karena Yesus mengekalkan itu. Sekira gitu aja, nggak susah dipahami. Oke. Gimana kan Dito ini? Oh, saya ngomong nggak ada yang dengar. break 10 menit katanya Bang Andi. Oke. Kalau gitu Pak Kris, izin Pak Kris, ini loh saya kalau ngomong tuh nggak pernah panjang deh. Hukum Taurat itu kalau menurut Pak Kris itu buat siapa sih? Pak Kris? Itu bukan lagi untuk Yahudi, karena kita jadi Kristen itu untuk manusia. Untuk sahabat ya. Di mana itu? Diadakan untuk manusia. Di mana itu tertulis hukum Taurat untuk seluruh umat manusia? Kita nggak usah cari di mana tertulis. Yesus saja kita punya patokan ya. Ketika dia mengutip di firman dikatakan jangan membunuh, jangan mencuri. Yesus kan ada berapa ayat? Berarti nggak ada. Yang ada adalah hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Anda boleh baca Yeremia di sana itu perjanjian baru untuk Bani Yakob. Nggak ada itu hukum Taurat untuk seluruh umat manusia, Bang. Itu loh. Dengar nggak ya. ada itu. Inilah jangan kita salah apa ya. Paulus kan ahli Taurat, dia juga baca kitab Taurat. Makanya perjanjian lama dan baru itu kita baca semua. Kalau begitu, kenapa Anda berbeda dengan gaya Yudaisme yang taat terhadap hukum Taurat? Kenapa Anda jadi Kristen kalau begitu? Ya, Yudaisme itu paham mereka melakukan hukum tanpa Yesus. Kalau kita kedua-duanya, hukum Allah dan kesaksian Yesus. Coba baca Wahyu 12. Taruh dulu bang. Kalau Anda taat terhadap hukum Taurat, oke lah kalau begitu ya, saya maklumi. Persoalannya, Anda Kristen soalnya. Apa hubungannya sih Kristen sama hukum Taurat? Nggak ada loh. Pak Kristen nggak nyambung sama sekali gitu. Begini, kalau dibilang pengikut Kristus, itu namanya Kristen. Nah, kalau firman yang disampaikan Yesus kita perhatikan, berarti kita Kristen.
Makanya kalau muncul ayat mengatakan bukan yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, sekarang pertanyaan, di mana kehendak Bapa di surga yang dimaksud? Kalau hanya menyebut nama Tuhan Yesus itu memang tidak cukup. Enggak, Kalau gini. kehendak Bapa di surga kita Pak Kris, abaikan. Nah, hukum Taurat itu apakah sudah membahas Yesus di hukum Taurat? lah, kalau berbicara hukum ya, hukum Taurat tentang peraturan-peraturan, ya orang Kristen kan pada umumnya mengakui bahwa kalau di ajaran-ajaran kitab Taurat tentang persembahan kurban yang tidak bercacat itu kan berhubungan dengan kedatangan Yesus. Kita ke poin aslinya aja deh. Pertama ya, hukum Tauratnya yang sering ada ini. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Setuju ya? Iya. Oke. Kira-kira Pak Kris nanti tolong Anda jelaskan apa maksud jangan ada padamu ilah-ilah lain. Artinya jangan ada padamu Tuhan atau sembahan lain. Artinya apa di sana? Jangan menyembah kecuali satu Tuhan. Artinya di situ monoteis. Gitu. Apakah Kristen seperti ini prinsip dalam konsep ketuhanannya di hukum Taurat yang pertama itu? Saya rasa beda sekali gitu loh. Jadi konsep yang paling fundamental dalam hal hukum Taurat yaitu Shema Israel itu Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Itu menandakan monoteisme. Tapi Kristen ini enggak. Jadi untuk itu kalau boleh saya simpulkan bahwa Kristen dengan hukum Taurat itu malah tidak ada hubungannya sama sekali. Itulah Pak Kris. Hanya diambil dijadikan sebagai apa namanya ya, sebagai bumper, sebagai bungkus supaya mereka Kristen ini bisa disebut bersumber dari ajaran para nabi. Padahal enggak. Kenapa? Kristen ini bersumber dari Yunani. Jadi saya mohon ya Kristen, terutama Pak Kris, tampillah apa adanya. Enggak usah ke Yahudi-Yahudian. Lebih baik konsentrasi bagaimana. Saya bukan paham enggak Iya, gimana? Saya bukan ke Yahudi-Yahudian. Justru ya, kalau Yesus kekalkan 10 perintah Allah, bukan kita ke Yahudi. Karena kan Yesus kan mengajar kepada murid-muridnya yang menjadi pengikutnya yang disebut Kristen. Jadi Kristus tunjukkan yang di kitab Taurat itu yang masih berlaku yang mana, yang tidak yang mana. Jadi kan murid-murid memahami, Paulus juga memahami itu. Ya, makanya kita paham. Kalau tadi sudah saya katakan, kalau persembahan korban tidak lagi, itu kan menurut hukum Taurat. Nah, kalau 10 perintah Allah itu yang spesial, ya, yang hukum moral. Nah, kalau sanksi-sanksi hukum di Perjanjian Lama yang agak keras, ya, yang tidak diberlakukan lagi, seperti contoh, ya, kalau menurut hukum Taurat, menurut saya orang berzina itu dirajam dengan Pak Kris, saya nggak ke izin dulu Pak Kris, saya nggak ke syariat lain loh. Saya fokus dulu kepada monoteisme, kepada yang Tuhan yang mana sih yang sebenarnya ini. Iya, Nggak usah kalau dulu Pak Kris, izin dulu Pak Kris. Saya nggak usah membelok dulu kemana-mana gitu loh. Fokus dulu ke basicnya ini. Apa benar nih Kristen konsep ketuhanan sama dengan yang ada konsep yang ada di hukum Taurat itu? Sebagaimana di Keluaran 20 itu jangan ada padamu ilah-ilah lain. Kristen itu sebenarnya ilahnya ada berapa? Tuhannya ada berapa Pak Kris? Iya, Tuhan kita kan Allah yang Esa itu, makanya tadi sebelum Tuhan Anda Allah berapa? yang Esa itu, Kenapa ada Allah lagi sih? Di situ jangan ada padamu ilah-ilah lain. Dulu LAI itu jangan ada padamu Allah-Allah lain, tapi huruf kecil semua. Setelah direvisi 2023 kemarin diganti menjadi jangan ada padamu ilah-ilah lain. Artinya jangan ada padamu teos-teos lain. Jangan ada padamu Tuhan-Tuhan lain. Penekanannya di Ulangan 4, sembah satu Tuhan.
Pak Kris, apakah Kristen ini menyembah satu Tuhan? Sebagaimana yang ditekankan dalam hukum Taurat itu. Silakan Pak Kris. Kalau iya betul itu satu Tuhan ya. Karena waktu di perjanjian lama itu Yesus itu masih di surga, belum diutus. Jadi ketika di perjanjian lama nabi-nabi menyebut menyebut Tuhan dan Allah yang esa itu, di surga itu ada Bapa Anak. Nah, jadi setelah di perjanjian baru Matius, Markus, Lukas, Yesus sudah diutus, Yesus mengagungkan Bapa, mengatakan Bapa adalah Tuhan yang mengutus aku. Jadi beda kan, beda zaman. Nah, Ya beda Pak Kris, Anda udah akui beda kok. Ya artinya kalau beda, ini loh Pak Kris. Pak Yesus Kris, itu adalah izin kembali ke topik itu ya. Menurut Anda bahwa Yesus itu datang ke muka bumi sesudah Nabi Musa alaihissalam. Yesus itu tidak membawa syariat baru, tapi Yesus datang taat terhadap hukum Taurat. Oke, apa yang ditaati oleh Yesus? Terutama kita fokus ke basic dulu bahwa Yesus itu taat terhadap menyembah satu Tuhan. Apakah Pak Krista setuju? Yesus datang ke muka bumi ini diutus oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk taat terhadap hukum Taurat. Termasuk Yesus taat menyembah satu Tuhan. Pak Krista setuju ini apa tidak? saya setuju. Setuju, Yesus kan, baik. Yesus itu sampai mati di kayu salib demi mempertahankan. Jangan ke salib dulu. Ini dulu. Jadi Anda udah setuju Yesus datang taat terhadap hukum Taurat, menyembah satu Tuhan. Setuju ya? Iya. Oke. Artinya kalau Yesus datang mengajarkan menyembah satu Tuhan, kenapa Kristen membalikkan fakta? Malah Yesus dituhankan. Ini ajaran dari mana? Ya, tadi kan Pertanyaannya saya adalah, ajaran Kristen ini membangkang terhadap ajaran Yesus atau tidak? Silakan Pak Kris. Ya, saya menyebut Yesus Tuhan karena saya tahu dia asalnya dari Tuhan. Nah, jadi ketika dia jadi manusia, saya tahu dia menyebut Bapa adalah Tuhan. Nah, kalau Anda ingin mengatakan Yesus itu Tuhan, tinggalkan hukum Taurat. Kenapa demikian? Karena Yesus itu, dengerin dulu Bang, karena Yesus itu taat terhadap hukum Taurat. Apa itu taatnya? Taat menyembah satu Tuhan Yesus ini. Tapi Kristen datang, Yesus itu Tuhan. Artinya Anda ini tidak suka dengan hukum Taurat karena Anda ingin bebas, tapi Anda membungkus ini semua agar tidak terlalu kelihatan kepaganannya gitu loh. Sekarang Pak Kris, menurut Anda, Yesus itu taat terhadap hukum Taurat atau tidak Pak Kris? Ya, dia taat pada hukum Taurat. Dia taat. Yesus itu waktu hidup itu menyembah satu Tuhan atau dia yang Tuhan? Ya, menyembah Bapa di surga sebagai Tuhan. Baik, kalau Kristen itu menyembah siapa? Ya, kita menyembah Bapa di surga Tuhan, dan Yesus juga tidak lepas dari apa yang disebut. Nah, ini dia perbedaannya. Anda menambahkan Tuhan baru, yaitu Yesus. Iya, makanya saya katakan memang dia di dalam Tuhan. Ya, dia adalah Firman. Ada 3 yang beri kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, kalau dia Firman yang menjadi manusia, memang dia dari Tuhan. Dia dari bagian dari. Artinya adalah Pak Kris, mohon maaf nih. Lebih baik Anda jujur bahwa Kristen ini ajarannya berbeda dengan ajaran Yesus. Selesai sudah. Aduh, tidak berbeda. Jadi bagaimana nggak berbeda Pak Kris? Tadi Anda udah setuju Yesus itu taat terhadap hukum Taurat, menyembah satu Tuhan. Kita setuju berarti Yesus ini adalah bertuhan, dia waktu hidup dia taat. Kan di Bible Anda kata Yesus begini, tak satu iota pun, satu titik pun dihilangkan dari hukum Taurat. Nggak boleh kata Yesus karena memang Yesus ini taat. Nah, kenapa Anda tidak taat? Waktu Paulus ya, dengan kok kalau ke Paulus lagi ke Yesus saja. Iya, oke lah, Yesus saja. Sekarang begini saya katakan ya,
Sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi ini kan bicara Yesus itu dari Allah. Nah, dia sekarang sedang berbicara, sedang menjadi manusia. Ya. Jadi Saya sekarang nggak membahas itu Pak Kris. di perjanjian lama Allah itu tidak bisa diserupakan. Itu betul kan? Saya nggak nanya itu, saya nggak nanya itu. Ini tuh poinnya gini loh, poinnya sederhana. Saya ulang kembali, mundur lagi nih. Yesus itu waktu hidup taat terhadap hukum Taurat. Salah satu hukum Taurat penekanannya itu adalah menyembah satu Tuhan. Yesus taat itu artinya apa? Yesus menyembah satu Tuhan. Jadi Yesus ini orang soleh, meneruskan ajaran Nabi Musa, yaitu taat terhadap hukum Taurat, menyembah satu Tuhan. Kristen datang mengaku-mengaku pakai hukum Taurat, tapi tidak taat terhadap hukum Taurat sebagaimana yang pernah dijalankan oleh Yesus. Sekarang Pak Kris, tolong Anda jelaskan kenapa, ini pertanyaannya, dengerin, kenapa Kristen itu beda Tuhan dengan Tuhannya Yesus? Silakan. Kita tidak beda Tuhan. Kita tahu Yesus itu mentuhankan Bapa. Nah, tapi yang disebut Tuhan dan Allah itu kan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Jadi ada Yesus di dalamnya. Jadi ketika Yesus jadi manusia, dia tetap membesarkan karena dalam tingkat tertinggi adalah Bapa di surga yang tidak terhampiri. Hanya Yesus yang bisa. Iya paham itu Pak Kris. Pertanyaan saya gini loh, Yesus ini waktu hidup di dunia ini, gitu ya, Yesus ini bertuhan atau dia yang Tuhan Pak Kris? Silakan. Dia bertuhan, dia Tuhan. Bertuhan, baik, dia bertuhan. Yesus bertuhan itu artinya Yesus bukan Tuhan, betul? Lah. Betul apa betul? Dia ini kan di dalam Allah yang disebut Tuhan. Nggak oleh usah Nabi kemana-mana Pak. Nah, sekarang dia jadi manusia. Untuk mengenal Bapa, melihat Yesus, kita sudah mengenal Bapa. Karena Iya, kesimpulannya Pak Kris, Yesus itu waktu dia datang di muka bumi dia bertuhan. Yesus mentuhankan Bapa. Nah, Tapi dia adalah Tuhan kita juga. berarti tuh menurut Anda ini Anda membuat ajaran baru di sini. Akui aja bahwa Yesus itu taat terhadap hukum Taurat karena dia bertuhan. Datang Kristen ya, Yesus yang bertuhan ini dijadiin Tuhan. Artinya Kristen ini membuat Tuhan baru, yaitu Yesus. Betul apa betul? Dia memang Tuhan kok. Dia anak Allah, anak Tuhan. Bagaimana mungkin dia Tuhan, dia bertuhan? Ya, dia kan anak Tuhan. Dia Anak Tuhan, Tuhan gitu. Gimana ceritanya anak Tuhan adalah Tuhan? Anak itu artinya hamba. Yesus ini hamba Tuhan. Dia menghambakan dirinya kepada Tuhannya. Datang Kristen, hamba ini dijadiin Tuhan. Artinya adalah Kristen ini kita maklumi aja, jujur aja, bahwa Anda ini berbeda dengan ajaran Yesus. Selesai sudah kita diskusinya, kita maklumi itu. Enggak, dia itu Tuhan, ya. Dia Tuhan. Bagaimana makin Tuhan bertuhan, Bang? Nah, iyalah Tuhan Bapa adalah di atasnya yang tak terhampiri. Nah, Yesus itu juga di dalam Tuhan, makanya kita menyebut dia Tuhan. Ya udah, Entah silakan dia- aja akui di Yesus itu Tuhan. Artinya Tuhan Anda beda dengan Tuhannya Yesus, betul? Betul nggak Pak Kris? Tuhan Anda beda dengan Tuhannya Yesus. Ulang dengar ya. Apapun pertanyaan kita untuk menjebak, tetap Yesus itu Tuhan. Ini bukan jebakan Bang, ini data dan fakta. Kita udah Iya. sepakat bahwa selama Yesus hidup di dunia ini dia bertuhan. Udah Dia supaya hamba nggak Tuhan. lebar, Pak Andi, supaya Iya. nggak panjang lebar. Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Nggak usah berbelit-belit. Nah, kalau gitu berapa kalian- Tuhan? Pak Kris Tuhannya ada berapa? Kalau kita tidak mengakui Yesus Tuhan, ya terserah.
Iya, makanya saya maklumi bang. Saya nggak paksa Pak Kris. Tuhan Mau dua kalau begitu. Tuhan, mau tiga Tuhan, silakan Anda Ya kalau begitu simpulkan. kita clearkan Jelas, Pak Kris. Pak Kris kita apa clearkan. adalah Pak Kris Tuhan, izin. Yesus adalah Tuhan. Ya izin Pak Itu Kris kita aja. clearkan. Menurut Anda tadi Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Berarti Pak Kris Tuhannya ada dua, betul? Iya, dua Ya, Tuhan. ya udah ngomong dari tadi Tuhan ada dua. Selesai Iya, sudah. iya aja, nggak apa-apa. Kenapa Ya, susah amat dari tadi ngomong nggak ngomong daripada gitu loh. daripada sibuk-sibuk dengan pertanyaan jebakan berjam-jam, lebih baik iya aja. Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Oke. Pak, Yesus di dalam Allah dan Yesus Ya udah adalah cukup. Allah. Artinya daripada panjang-panjang kali lebar, Pak Kris sudah mengakui Tuhannya ada dua. Yesus Tuhannya satu, Pak Kris Tuhannya adalah dua. Kan gitu beda kan? Itu aja supaya nggak repot Oke. gitu aja. Oke, makasih Pak Kris, jujur dong kau gitu, enak, biar nggak muter-muter. Kita maklumi di sini, kita nggak boleh memaksa orang. Tapi edukasinya adalah Yesus itu Tuhannya satu, Ulangan 4. Kris Tuhannya dua, ditambahkan Yesus yang bertuhan ini. Clear ya Pak Kris ya? Iya, memang Yesus kok yang katakan aku Tuhan. Oke, is oke lah kalau begitu Pak Kris. Silakan Kang Dito udah diakui Tuhannya dua. Mau dia apa lagi? Lanjut. Baik, kita sambut dulu Pak Tomin. Selamat malam Pak Tomin. Iya, selamat malam. Apa kabar malam ini? Baik. Baik, karena tadi sudah menyimak nih, menurut Pak Tomin itu pengakuan dari Pak Kris ini blunder atau betul? Betul. Dua Tuhan ya? Iya. Baik, baik. Tuhan Bang Kris disebut, dia bilang tadi ada dua. Ya betul. Ilah Oke. Bang Kris satu. Baik, baik. Gini, sekarang saya coba luruskan dulu untuk Anda berdua yang bertuhan dua. Makna daripada Kristus itu kita harus sepakati apakah sesuai dengan sisi akademis leksikon bahwa Kristus itu artinya yang diurapi. Silakan. Iya. Kok nanti Pak larinya Kris. itu manusianya loh. Nanti larinya ke situ Pak. Lihat aja nanti. Baik, yang diurapi. Kalau saya bertanya kepada Anda berdua, Yesus itu kan Anda kekeh sebagai Tuhan, kan gitu. Kalau para murid-murid, bahkan 4 gospel, ini menyebutkan Yesus Kristus. Yesus yang diurapi. Sudah pasti ya? Yesus Kristus adalah Yesus yang diurapi. Yesus adalah seseorang yang diurapi. Menurut Lukas pasal 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu yang diurapi Tuhan di kota Daud. Nomor 12-nya jelas, merujuk kepada tandanya akan ada bayi yang dibungkus dengan kain lampin. Itu Yesus ya, di kandang domba atau di pulungan, gitu kan? Jadi Yesus sejak lahir ini sudah mendapatkan pengurapan dari Tuhan, disebut Kristus. Yesus Kristus. Nah, ada lagi nih yang disebutkan oleh Paulus. Dia mengaku sebagai hamba Kristus Yesus. Apakah Anda sepakat dengan pemahaman saya? Paulus adalah hamba yang diurapi Yesus. Silakan. Kristus itu gelar Bang yang diurapi, bukan kata kerja sebenarnya. Abang jadi sepertinya Kristus itu yang diurapi kata kerja. Yesus Kristus, berarti Yesus yang diurapi. Atau Kristus Yesus, Mesias yang adalah Yesus, begitu Bang. Bukan yang diurapi Yesus. Terus di Lukas itu juga bukan telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, bukan yang diurapi Tuhan Bang, tapi itu dua gelar. Telah lahir juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud, begitu Bang. Oke.
perbandingannya Yesus Kristus, Yesus yang diurapi. Kalau Kristus, Yesus yang diurapi Yesus atau bukan? Bukan Bang, Kristus yang adalah Yesus, begitu Bang. Kristus itu gelar Bang, bukan kata kerja. Itu Mesias itu bukan kata kerja. Pengertiannya memang yang diurapi, yang diberikan jabatan atau diberikan kuasa atau diberikan wewenang. Oke, Pak Tomen bisa masuk ke dalil Bible Roma 1 nomor 1. Oke, Roma 1. Roma 1 nomor 1, di situ Paulus yang menulis, dia mengatakan dari Paulus hamba Kristus Yesus. Iya Bang, dari Paulus, hamba Kristus yang adalah Yesus. Kristus itu adalah Yesus, begitu Bang. Jadi definisi Kristus itu adalah Paulus bukan Kristus. Iya, itu bukan kata kerja Bang, itu gelar. iya gelar yang diurapi. Paulus bukan Kristus. Hamba Kristus Yesus Iya, Bang. artinya apa? Ya, hamba Mesias yang adalah Yesus. Jadi Paulus adalah hambanya Yesus. Betul. Kalau Yesus hambanya siapa? Sang Ilahi. Jadi ada Yesus hamba Sang Ilahi, ada Paulus yang hamba Kristus, begitu? Iya. Tapi sebenarnya oke, saya bernarasi dulu sebentar ya Bang. Boleh, silakan Pak Tomen. Oke, Yesus itu kan disebut hamba ilah ya, hamba ilahi. Tapi Yesus itu adalah anak Bang, sebenarnya Yesus itu anak Sang Ilahi. Karena dia firman Sang Ilahi yang ada di dalam Sang Ilahi nih, yang keluar dari dalam Sang Ilahi, terus diutus ke dunia menjadi manusia. Jadi Yesus itu anak Sang Ilahi, bukan hamba sebenarnya. Tapi walaupun Yesus anak Sang Ilahi, Yesus juga disebut hamba. Jadi misalnya ya Bang, ada seorang bapak yang mempunyai sebuah perusahaan misalnya. Orang yang bekerja di perusahaan itu, mereka disebut hamba. Tapi jika anak bapak itu ikut bekerja di perusahaan itu, walaupun dia seorang anak, dia juga disebut hamba. Terus misalnya ada seorang bapak yang mengutus anaknya ke suatu daerah, itu berarti walaupun dia seorang anak, dia juga seorang utusan. Jadi Yesus walaupun anak Sang Ilahi, dia juga hamba karena dia mengabdi kepada Sang Ilahi, taat kepada Sang Ilahi Bapaknya. Seperti kita juga kalau mengabdi kepada orang tua kita, itu kita sebenarnya menghamba kepada orang tua kita. Abdi itu persamaan katanya hamba. Jadi kalau kita mengabdi kepada orang tua kita, itu berarti walaupun kita seorang anak, kita juga harus menjadi hamba kepada orang tua kita, yaitu melayani orang tua kita. Seperti itu Bang, Yesus itu anak Sang Ilahi, tapi dia juga hamba Sang Ilahi karena dia melayani, mengabdi kepada Bapaknya yang adalah Sang Ilahi. Silakan. Pak Arif, boleh sebentar mengenai Tuhan ya. Saya yakin Pak Kris dengan Pak, bentar dulu, Pak Kris sama atau komentar ini beda loh ini. Anda beda berdua nih. Ya. Bentar ya. Saya kalau penjelasan Kurios dari pihak Islam beda dengan si Son of Seraphim, makanya saya ke roomnya dia. Karena penjelasannya berbeda dengan Ardian Shah dan siapa itu Nandar kalau menjelaskan Kurios dan Lot, makanya saya ke Son of Seraphim. Dia juga mengerti bahasa Yunani. Ya udah, Bapak pindah aja ke ortodok kalau kayak gitu. Iya, saya di Pak Arif kok suruh saya kembali terus masih sama si komentar ini. Biar aja dulu dengan Pak. Marilah intinya Pak Kris, marilah berakal sehat. Artinya apa? Tuhan itu cuma satu. Iya, Tuhan itu bicara Tuhan dan Allah tetap di dalamnya Bapa dan Anak ada disebut. Tambahin lagi lah.
mau data apa saja tetap saya yakin seperti itu. Udah, saya mau lepas dulu ya, saya mau ke Son of Serafin dulu ya. Nanti mempersulit diri sendiri Pak nanti itu kalau ke sana. Iya, Sini silakan aja, Pak aja Kris. Pak, titip aja nanti satu dalil buat itu Billy itu si Son of Serapim dari Kang Dito, katanya suruh jelasin 1 Makabe pasal 1 nomor 56 dan 57. Ya. Oh, harus bareng ke sana kita ketemu di Son of Serafin biar rame nanya. Dia udah keok sama saya, Pak. Nggak ada Serafin keok, nggak pernah keok dia itu. Udah keok sama saya. Suruh ke sini aja, Pak Kris. Suruh ke sini aja, Pak Kris. Suruh ke sini Nggak aja. mau dia, gengsi dia lagi buka room kok, masa mau ke sini? Ya, makanya gitu aja ke sana terus coba bilangin dulu untuk jelasin 1 Makabe pasal 1 nomor 56 57. Kalau nggak diam dia. Tentang apa Oke. itu? Ya udah ke sana aja tanyain. Bapak kan Protestan, Advent, nggak tahu juga itu. Kalau Serapim itu ortodok dia ngerti. Silakan. Oke, kembali lagi ke Pak Tomin. Pak Tomin. Aku juga bingung tadi dijelasin. Dia mengatakan Pak Tomin Yesus itu anak ilahi. Faktanya Yesus itu anaknya ilahi atau anak Bunda Maryam? Pak Tomin. Mana yang lebih faktual? Anak Bunda Maria atau anak ilahi? Silakan. Oke, Yesus kan saya sudah bilang tadi Bang, Yesus itu firman yang ada di dalam Sang Ilahi itu, yang diutus turun ke dunia menjadi manusia seperti yang tertulis di Yohanes 1 ayat 14. Sebagai manusia Yesus itu dilahirkan. Kan di situ ditulis firman itu telah menjadi manusia. Tapi ketika Yesus maksudnya ketika firman itu telah menjadi manusia, bukan berarti firman itu jadi tidak ada. Firman itu tetap ada di dalam Sang Ilahi. Itu sebabnya Yesus berkata, aku dan Sang Ilahi adalah satu. Itu sebabnya Yesus berkata, aku di dalam Sang Ilahi dan Sang Ilahi di dalam aku. Saya nggak sebut Bapak, saya sebut Sang Ilahi. Ya, pertanyaan Silakan. saya, faktanya beliau itu putranya Bunda Maria atau putranya ilahi? Iya Bang, tadi kan saya udah bilang dia lahir sebagai manusia. Dia kan firman yang menjadi manusia. Manusia itu kan dilahirkan, membutuhkan makan dan minum, bisa terluka dan bisa mati. Oke, Tapi jadi- firman yang ada di dalam dia itu tetap Bang. Jadi anaknya Bunda Maria gitu. Iya, sebagai manusia anak Bunda Maria. Ya, dia kan dilahirkan oleh Bunda Maria. Tapi Iya, itu- sebagai Itu fakta atau mistos, Pak? tapi kan Fakta. tadi saya bilang firman itu telah menjadi manusia, Bang. Ya, saya lagi nggak ke penggiringan doktrinal. Saya mengarahkan kepada yang faktual, Pak. Yesus itu putranya Bunda Maria itu fakta atau fiktif, Pak? Itu fakta. Tapi kalau abang nggak mau berbicara iman, ya kita kan sedang diskusi agama. Iya. Oke, fakta. Kalau Yesus anaknya Sang Ilahi itu fakta atau fiktif, Pak? Oke, berarti kan sumbernya semua dari Alkitab nih ya. Kalau sumbernya dari Alkitab, kalau abang bilang